Halo semuanya, hari ini di video kali ini gue mau sharing tentang strings nih. Ya kalau sebelumnya kita udah bahas tentang char atau karakter, di sini kita bahas tentang string dan gue mau kasih tahu bedanya karakter dengan strings, teman-teman. Sebenarnya strings itu kan kumpulan dari char ya, kumpulan dari karakter-karakter terbentuklah si string. Makanya kalau di Python itu sebenarnya nggak ada uh, data type char tuh, dia cuma ada data type string. Sedangkan di bahasa pemrograman kayak Java, Kotlin, C, segala macam itu kan ada data type char ya. Jadi simpelnya string itu kumpulan dari data type char, teman-teman. Dan kalau di char kan kita pakai single quote ya, satu tanda petik. Kalau di string, kalau di string gue pakai double quote, teman-teman, apa dua tanda petik ya. Kalau misalnya kita salah, kita pakai satu tanda petik, itu bakal dihitung sebagai char, sebagai karakter, bukan sebagai string, teman-teman. Jadi sama aja file, coba kita buat yang nama string sama dengan cipuy, kayak gitu, si cipuy lagi, kita print line nama, ya kalau gua run, ini cara mendeklarasi variabel string, ya dia cipuy. Sekarang gua print line lagi, nama.javaclass.name, kita lihat dia tipenya, tipe apa? Ya tipenya string, teman-teman. java.lang.string, kayak gitu. Nah, ini kan cara mendeklarasi string yang satu baris, teman-teman. Sekarang gimana caranya mendeklarasi multi-line string ya? Gua zoom out dulu. Jadi ini deklarasi multi-line string atau string yang lebih dari satu baris. Lo orang bisa mirip kayak Python sebenarnya, caranya mirip banget sama kayak Python. Jadi gua bilang biodata kayak gitu, string. Nah, kalau tadi kita pakai double quote-nya cuma satu pasang kayak gini, teman-teman. Kita buat sekarang tiga double quote ya, sepasang tiga double quote, jadi total 6 ya. 6 double quote begini. Kalau lo orang pernah ngoding di Python, ini sama persis ya kayak Python ya, untuk mendeclare sebuah multi-line string. Jadi kayak gini caranya. Nah, ini tinggal lo orang masukin apa misalnya nama gua Cipuy, ya kan? Terus gua umur 19 tahun, kayak gitu, teman-teman. Ini kalau gua print line, biodata, kita lihat dia ke printnya apa? Dia ke printnya multi line. Nah, kayak gini. Jadi ini gua komen aja ya, gua komen, kita print ulang. Ya dia ke print nama gua Cipuy, gua umur 19 tahun, teman-teman. Jadi ini caranya mendeklarasi multi-line string. Kalau lo cuma pakai satu pasang double quote, ya itu bakal error. Jadi kita harus pakai 6, 3 sama 3 double quote, kayak gitu. Dan kalau lo orang nanya ini function trim indent ini buat apa? Sekarang kita hapus coba ya. Kita lihat perbedaannya kalau nggak pakai function trim indent. Nah, dia bakal ke printnya di tengah-tengah, teman-teman ya. Nggak mentok kiri, ibaratnya nggak mentok ke kiri. Nah, gua kan nggak mau ya kayak gini. Makanya itu fungsinya function trim indent. Jadi dia bakal memotong atau meremove ya, bisa gue bilang meremove semua white space, spasi-spasi, biar si karakternya atau stringnya ini mentok ke kiri. Ya kalau kita pakai function trim indent, dia bakal ke printnya sekarang udah mentok kiri dan nggak ada spasi sama sekali. Jadi itu fungsinya trim indent, teman-teman, bakal remove indentation ya. Sebenarnya ada juga namanya trim margin ya. Sini gua komen ya. Ada namanya trim margin, teman-teman. Trim margin kayak gini. Tapi kalau lo orang pakai trim margin, di depan si stringnya ini lo orang harus kasih vertical bar gini atau pipe ya. Kalau di Linux disebutnya pipe. Ya harus kasih vertical bar kayak gini. Karena defaultnya si margin itu, teman-teman. Ya kalau gua run lagi ya. Oh, oke salah. Ini gua nggak kok, belum gua uncomment loh. Nah, dia bakal keluarnya sama, teman-teman ya. Jadi fungsinya sama, cuman bedanya kita harus ngasih si vertical bar atau pipe di depan line atau di awal dari si line. Kalau gua ganti misalnya, let's say, ganti bintang kayak gitu, kita lihat ya apakah dia mau ya. Kita lihat apakah dia mau, ya dia bakal error, teman-teman ya. Bukannya error sih, fungsinya tidak berjalan. Jadi kalau misalnya lo orang mau ganti bintang, di dalam si trim margin itu kita nge-paste si lambang bintang itu. Oke, kalau kita run lagi. Nah, sekarang dia bakal sama kayak tadi ya, fungsinya dijalankan. Jadi fungsinya kita nge-paste
lambang karakter asterisk atau bintang ini untuk ngasih tahu si trim marginnya, ngasih tahu Kotlin untuk nge-remove semua white space atau spasi sampai ketemu karakter bintang ini. Ya kan, karena gue memulai baris gue di string kan pakai karakter bintang. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Sesuaiin dengan apa yang orang mau taruh gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan margin prefix ya. Margin prefix. Jadi maksudnya margin prefix yaitu marginnya itu ini, bisi bintang itu patokannya. Sekarang kalau udah masuk ke trim margin, gue mau bahas lagi dengan ada namanya string template teman-teman ya. Jadi ini kita balik ke sini lagi, ada namanya string template atau misalnya konkatenasi stringnya. Misalnya gue buat nama, ini gue ganti nama depan. Wih, kebuka apa tuh? Nama depan, terus kita buat lagi nama belakang. Nama belakang sama string juga. Misalnya bola ubi gitu, nama belakangnya bola ubi. Terus gue di sini buat file, nama lengkap, sama dengan nama depan tambah nama belakang. Ya, jadi kalau orang mau menggabungkan string teman-teman, kita bisa pakai operator plus atau tambah. Itu fungsinya untuk menambahkan string. Ya, kalau gua print line sekarang nama lengkap, kita lihat dia bakal ke print apa? Dia bakal ke print cipuy bola ubi teman-teman ya. Tapi nggak ada spasinya. Orang bisa sebenarnya nambahin spasi, tambahin spasi kayak gini kan. Ini bisa aja. Ini cara tradisionalnya ya. Nah, dia bakal keluar cipuy bola ubi dengan spasi. Tapi ada namanya string template teman-teman ya. Atau apa ya, kalau di Python tuh disebutnya f-string gitu. F-string. Ya kalau orang pernah ngoding di Python, ini sama persis kayak f-string. Mirip lah, mirip. Jadi daripada kita buat kayak gini teman-teman, kita buat aja misalnya file, nama lengkap, sama dengan pertama lo orang masukin double quote ya untuk menandakan string, terus masukin lambang dolar teman-teman. Masukin lambang dolar kayak gini, lo orang masukin nama variabel ya langsung, nama depan. Terus kasih spasi dolar lagi nama belakang. Ya sama persis kayak f-string sih di Python ya. Sekarang kita copy ke bawah. Kalau gua run lagi, ya dia bakal keluar cipuy bola ubi dengan spasi. Jadi fungsinya si string template ini, dengan kita pakai dolar, itu ibaratnya bakal memanggil atau mengacu ke nama variabel, si nama depan dan nama belakang, teman-teman. Kalau gua make, ini kan lebih ribet ya, lebih panjang. Jadi ini sangat berguna banget nanti kalau misalnya kita mau melakukan sebuah expression atau operasi aritmatika, ya misalnya gue buat gini nih, file angka 1 sama dengan 5, kayak gitu, file angka 2 sama dengan 10. Nah, gue bisa buat gini teman-teman, file tambah, ya, kita masukin stringnya misalnya angka 1 tambah, atau ya, tambah ya, tambah angka 2 sama dengan, nah orang masukin dolar teman-teman, lalu masukin kurung kurawal. Maksudnya kurung kurawal itu, kalau misalnya kita mau melakukan sebuah operasi atau melakukan sebuah expression, kita harus pakai kurung kurawal. Jadi angka 1 ditambah angka 2, kayak gini teman-teman. Ya, sama persis kayak f-string di Python, kita tinggal print aja sih, tambah. Kalau gua run, dia bakal ke print 5 tambah 10 sama dengan 15. Kayak gitu. Sip, mantap teman-teman. Jadi fungsinya sangat besar sekali si string template atau f-string lah ya bisa dibilang. Kenapa? Kalau misalnya ini gua ganti misalnya jadi 100, ya dia bakal ngikutin gitu. Dia bakal ngeprintnya juga 100 teman-teman ya. Tanpa gua secara manual ngeganti value-nya gitu. Misalnya di waktu di stringnya kita ganti value secara manual kan males banget ya. Tinggal pakai ini, dolar ini atau placeholder ya, bisa dibilang. Lalu kalau lo orang misalnya mau ngeprint length dari si string ini, misalnya nama lengkap ya. Lo orang mau ngeprint length-nya, bisa pakai nama lengkap dot length, kayak gini. Dot length. Dia bakal ngeprint length atau jumlah karakter dari si string yang ada di dalam double quotes, teman-teman ya. Dia bakal ngeprint 13. Oke, itu untuk ngeprint length-nya. Jadi sampai sini aja gue bahas tentang string. Terima kasih semuanya udah nonton sampai sini ya.
Thank you semuanya, bye-bye.